Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang berbahagia, tentunya tidak bosan-bosannya mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia yang Allah berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ya tentunya salah satunya adalah nikmat kesehatan. Semoga di masa-masa seperti ini Allah memberikan penjagaannya, memberikan kita kesehatan yang dengannya kita berusaha untuk mengarahkan nikmat yang Allah berikan ini, ya tentunya ketika kita diberikan kesehatan, kita manfaatkan kesehatan ini dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Karena banyak orang yang lupa dengan dua nikmat, ya, yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Ada dua nikmat yang banyak dirasakan oleh manusia, yang mana mereka terkadang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya. Justru malah dihabiskan dalam hal-hal yang sia-sia, dalam hal-hal yang mungkin hal-hal yang tercela, ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ini banyak orang yang tertipu dengannya, ya, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini, atau banyak lalai dari dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragu, yaitu waktu ketika sehat dan waktu luang, ya. Dan waktu sehat adalah waktu yang sekarang sangat mahal, ya, di tengah pandemi yang seperti ini, yang sepertinya tidak turun menurun, ya, tidak, kondisinya tidak kemudian menurun, tidak kemudian stabil, justru malah makin naik, ya. Ya mungkin itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengannya mungkin kita dituntut untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Ada hikmah pasti di setiap ujian, ya. Di setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian, melainkan itu semua karena sebab hasil jerih payah tangan-tangan kalian sendiri. Juga terkadang, ya, musibah yang seperti ini, ujian yang seperti ini, bagi orang-orang yang beriman, ya, mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Dan itu terkadang juga bukti Allah mencintai kita. Tentunya bagi orang-orang beriman, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat buruk, itu bisa menjadi azab bagi mereka. Bagi orang-orang yang bertakwa, itu bagian dari rasa cinta Allah SWT, ya, untuk menggugurkan dosa, untuk mengangkat derajatnya, ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman yusib minhu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah timpakan ujian berupa musibah untuk mereka. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, di hari Senin ini kita lanjutkan pembahasan kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam. Safar, adab-adab yang terkait dengannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Masih bersama, ya, buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, hafizahullah taala. Sekarang kita masih membaca beberapa adab, ya, beberapa adab yang berkaitan dengan safar, ya, sebelum nanti kita masuk ke permasalahan-permasalahan hukum, ya, yang berkaitan dengan safar. Kalau ini masih ke adab-adabnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas adab-adab sebelum safar, adab-adab setelah safar.
di tengah safar. Adab-adab sebelum safar, adab-adab di tengah safar, dan adab-adab sekarang berkaitan dengan adab-adab ya ketika hendak pulang dari safar. Dan kemarin sudah kita mulai pembahasannya adab-adab yang berkaitan dengan pulang dari safar ya. Seperti kemarin disebutkan, dianjurkan ketika orang sudah safar dan sudah menunaikan hajatnya, sudah menyelesaikan keperluannya di tempat tujuan safarnya itu, bersegera untuk pulang ya, tidak berlama-lama di sana ya. Tentunya hikmahnya banyak ya, agar keluarganya tidak menanti-nanti, agar anak istrinya tidak menunggu terlalu lama ya. Itu berkaitan dengan pulang. Jadi ketika sudah selesai ya segera pulang, jangan berlama-lama. Yang kedua kemarin ya, cuman sekedar mengulangi, dimakruhkan bagi seorang yang safar ketika dia pulang an yatruka ahlahu turuqan bighairi uzrin wa huwa an yaqdima alaihim fil lail, yaitu pulang menuju keluarganya ketika malam hari ya, ketika malam hari dia pulang. Tapi ini tentunya kemarin sudah dijelaskan ya, yang demikian itu adalah ya safar yang di masa lalu, yang ketika si musafir dia mau pulang itu belum bisa ngasih kabar ya, tidak ada SMS, tidak ada telepon genggam seperti sekarang, sehingga ketika dia pulang tiba-tiba itu mengagetkan istrinya ya, mengagetkan pasangannya. Dan mohon maaf ya, bagi tentunya orang yang sudah berpasangan ya, suami sudah punya istri, istri punya suami, seorang suami atau seorang lelaki ketika safar jauh dalam waktu yang lama ya, ketika dia pulang ya, secara manusiawi ya, dia normalnya adalah kemudian ingin mengajak berhubungan badan istrinya ya, karena sudah lama tidak bertemu gitu. Jadi ilahnya adalah, sebab kemakruhannya adalah ya ketika dia pulang ditakutkan istrinya belum siap-siap ya, alias maksudnya bersiap-siap secara fisik gitu, bersih-bersih dan yang lainnya. Nah, ditakutkan hal itu nanti akan membuat suaminya ilfil ya dengan istrinya. Maka dianjurkan tidak pulang malam-malam ya, tapi pulangnya di waktu pagi atau waktu siang atau waktu sore gitu. Namun untuk di masa sekarang tentunya akan berbeda ya, ketika ada alat komunikasi ya, suami bisa ngasih kabar dulu, nanti saya pulang sampai rumah jam sekian. Nah, istri bisa siap-siap dan dia bisa ngabarin istrinya jika ada keperluan-keperluan ya, entah itu keperluan yang sifatnya hubungan pasutri, dia bisa ngabarin dulu, dan sebab dimakruhkannya bisa menjadi hilang. Nah, kemarin yang sampai itu kita baca. Kemudian yang adab yang selanjutnya adalah yusannu talaqi al-musafirina wastiqbalihim. Nah, dianjurkan untuk menjemput kedatangan ya. Menjemput kedatangan musafir ya, saudara kita, keluarga kita, ketika dia datang dari safarnya itu dianjurkan untuk dijemput, disambut gitu. Disambut, dijemput ya. Ini sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika beliau safar itu disambut oleh keluarganya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, lamma qadiman Nabi Makkah istaqbalathu Ughailimah bani Abdul Muttalib fahamala wahidan baina yadayhi wa akhar khalfahu. Ibnu Abbas bercerita, ketika Nabi SAW ya datang sampai ke Makkah, beliau disambut oleh ya, anak kecil dari keturunan Bani Abdul Muttalib ya, yang masih ada hubungan keluarga ya dengan Nabi SAW. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi SAW, kakeknya beliau ya, anak keturunannya Bani Abdul Muttalib ini ketika Nabi datang ke Makkah kemudian menyambut Nabi SAW. Nah, ini tidak tahu nih apakah datangnya pas waktu kapan, kemungkinan adalah datangnya ketika ya beliau disambut sebagai Nabi dan orang-orang Mekah beriman kepada beliau, yaitu kemungkinan di tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, ketika orang-orang Mekah masuk Islam ya, berbondong-bondong masuk Islam.
Nah, ketika itu ada anak kecil yang masih ada hubungan keluarga dengan Nabi SAW, menyambut Nabi SAW hadir, ya, datang ke kota Mekah, kemudian sama Nabi digendong, ya, yang satu digendong di depan oleh Nabi, yang satu gendong buri, ya, gendong belakang. Nah, ini Nabi SAW disambut. Nah, ini dianjurkan demikian, ya. Jadi misalnya ada keluarga safar gitu kan, datang sampai sampai terminal misalnya, atau sampai stasiun, atau sampai bandara, itu disambut dengan keluarganya, gitu. Ya tentu ada hikmah di situ, ya. Tentunya jarak tempuh yang dia capek, ya, dia mungkin sudah lama tidak ketemu keluarganya, ketika disambut tentunya ini akan memberikan kegembiraan, ya, kegembiraan dan kebahagiaan kepada orang yang safar tadi, ya. Dia merasa dirinya dinanti-nanti, dirinya diharapkan, tentunya ada kebahagiaan di situ. Dan menjadikan orang lain bisa tersenyum itu kan pahala, ya. Menjadikan orang lain bisa tersenyum itu adalah bagian dari pahala. Baik, kemudian perkara sunnah yang selanjutnya adalah istihbabul bada'ah bis salati rak'ataini fil masjid inda ruju'. Nah, dianjurkan bagi seseorang ketika pulang, ya, pulang ke kampung halamannya dari safarnya, ada anjuran dia sebelum sampai rumah dia mampir masjid di kampungnya dulu untuk sholat sunnah 2 rakaat, ya, tahiyatul masjid atau yang lainnya. Tapi dia sebelum pulang itu mampir dulu ke masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, bisa 2 rakaat ba'diyah wudu, ya, atau 2 rakaat tahiyatul masjid atau yang lainnya, ya. Di sini tidak disebutkan secara khusus, tapi mampir dulu ke masjid sholat 2 rakaat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Nabi SAW dahulu ketika beliau pulang dari safarnya, beliau langsung menuju masjid, ya, bada'a bil masjid, memulai untuk masuk masjid dulu. Tapi karena memang rumahnya Nabi gabung dengan masjid, ya, bertetanggaan dengan masjid, bukan bertetanggaan, ya, bahkan temboknya, dindingnya, ya, tinggal Nabi keluar masuk itu sudah masjid, ya. Nabi keluar dari rumahnya sudah masjid, keluar dari masjid sudah masuk rumahnya. Tapi beliau nyatanya tidak langsung pulang ke rumah dulu, ya, tapi ke masjid dulu. Faraka'a fihi rak'atain. Beliau kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru beliau duduk sejenak, bertemu dengan manusia, maksudnya bertemu dengan para sahabat yang lainnya. Jadi dianjurkan, bukan suatu yang wajib, ya, tapi silahkan bagi yang pulang dari safarnya untuk kemudian menuju masjid terlebih dahulu, sholat sunnah, ya, kemudian baru pulang ke rumahnya. Baik. Selanjutnya, yustahabbu an yakuna idza dakhala baitahu. Setelahnya kemudian sholat 2 rakaat di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang juga ternyata ada doa khusus, ya, ada doa khusus ketika orang pulang dari safarnya masuk ke rumah itu ada. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullahu taala. Maka yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Abbas. Jadi Nabi SAW dahulu pernah membaca, yaitu bacaan ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Doanya tauban tauban, ya, tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru, ya, alaina hauban. Tauban itu maksudnya apa? Taubat maksudnya nas'alu taubatan kamilah, ya Allah kami meminta pertaubatan yang sempurna dari Tuhan kami, ya. La yughadiru alaina hauban, yang pertobatan ini la yatruku isman, yaitu tidak meninggalkan dosa sedikit pun. Jadi beliau berdoa seperti itu. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Ya Allah kami minta pertobatan yang sempurna kepadamu wahai Tuhan kami, ya, dengan pertobatan yang tidak meninggalkan dosa sedikit pun, gitu, ya.
Nah, Nabi SAW adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Ya. Tapi nyatanya beliau tetap ya, memberikan contoh kepada kita bahwa beliau senantiasa bertobat kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain beliau dikatakan setiap hari itu apa? Beliau yastaghfiru mi'ah marrah. Beliau itu yastaghfirullah mi'ata marratin fi yaum. Wa fi riwayah sab'ina marrah. Dikatakan beliau itu ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala per harinya itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Bahkan sebagaimana di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ketika mengkisahkan tentang sholat malamnya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sholat malam hatta tawarramat qadamahu. Nabi SAW sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, ya, jarem. Sama Aisyah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Anda itu adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang sudah lampau? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur gitu? Jadi sholatnya malam beliau sampai bengkak-bengkak itu, ya, itu karena bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang saja sampai sedemikian ibadahnya. Sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Setiap pulang safar selalu doa minta taubat kepada Allah. Di hari-hari biasa beliau istighfar 100 ya sampai ada yang dikatakan 70 kali, 100 kali. Maksudnya untuk orang seperti beliau saja seperti itu, ya apalagi kita ya yang tentunya tidak pernah lepas dari kesalahan gitu. Ya. Ya nasihat untuk diri pribadi ya, nasihat untuk diri saya pribadi ya untuk senantiasa mengaca diri ya, Nabi SAW aja seperti itu. Ya tentunya kita lebih butuh untuk senantiasa bertobat ya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak boleh ya, nggak boleh untuk sombong dan nggak boleh untuk pede dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Jangan merasa pede sudah ngaji, sudah ini, sudah itu, kemudian merasa pede bahwa amalan kita pasti diterima, amalan kita pasti makbul, pasti kita menjadi. Nah ini nggak boleh juga ya. Para ulama dahulu bahkan para nabi ya tidak mencontohkan demikian. Mereka justru yang dicontohkan adalah senantiasa was-was dengan amal yang mereka kerjakan. Apakah yakin diterima atau enggak? Itu tidak tahu. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ya, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa setelah bangun Ka'bah atau ketika bangun Ka'bah. Ya. Di surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan mengisahkan Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim wa Ismail wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan atau membangun ya fondasi Ka'bah, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan ini dari kami. Nah, Syekh bin Baz memberikan ulasan tentang ayat ini. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam gitu. Apa maknanya? Di sini ada 3 kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah orang yang mengamalkan amal soleh ini bukan orang sembarangan, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dia Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya nabi yang paling dekat dengan Allah selain Nabi Muhammad adalah Ibrahim. Bapaknya para nabi. Juga Ismail juga nabi yang mulia yang nanti akan ya kepada beliaulah nasabnya Nabi Muhammad SAW. Nasabnya Nabi Muhammad itu bersambung kepada Ismail.
Nah, ini dari sisi orangnya itu yang melakukan amal soleh itu adalah dua orang yang bukan orang sembarangan. Ditinjau dari pelakunya. Ditinjau dari perbuatannya, mereka sedang berbuat amal soleh yang amal solehnya sampai sekarang yang menjadi kiblatnya umat Islam, yaitu membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Ditinjau dari sisi tempatnya, mereka sedang beramal soleh di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu di Mekah. Tapi nyatanya, mereka orang yang mulia, sisi pelakunya, amalannya juga amalan yang bisa dikatakan paling mulia, membangun Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Dari sisi tempatnya adalah tempat yang paling mulia juga, di mana seorang yang sholat di situ dilipat gandakan jadi 100.000 kali lipat. Tapi nyatanya mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Allah, terimalah amalan yang kami kerjakan ini. Ya, orang-orang seperti ini yang perlu untuk kita contoh. Jadi jangan kemudian sedekah yang kita lakukan, zikir yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan, itu kemudian kita pede pasti diterima, belum tentu ya. Maka seorang muslim harus senantiasa berharap-harap kepada Allah SWT agar amalannya senantiasa diterima oleh Allah SWT, tapi tidak boleh lebay sampai pede. Baik, itu dianjurkan untuk membaca doa itu ketika pulang dari rumahnya, dari safar ke rumahnya. Tauban ya Rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Ya Allah, terimalah taubat kami dengan sebenar-benar taubat, yang pertobatan ini tidak meninggalkan dosa sedikit pun. Kemudian dianjurkan juga ketika sudah sampai rumahnya, yustahabbu amalun naki'ah wa hiya ta'amun yu'malu liqudumil musafir wa yutlaqu ala ma ya'maluhu al-musafirul qadim wa ala ma ya'maluhu ghairuhu lahu. Wa mimma yustadallu bihi laha haditsu Jabir anna Rasulullah sallallahu lamma qadimal Madinah min safarihi nahara jazuran aw baqarah. Jadi dianjurkan untuk memberikan jamuan makanan bagi orang yang musafir, yang baru pulang ke rumahnya, diberikan jamuan, makanan, hidangan gitu. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau pulang tadi dalam hadis riwayat Jabir, beliau disembelihkan jazur, jazur itu onta. Atau boleh sembelihan yang lain, tidak harus kemudian harus disembelih ya, tapi poinnya adalah diberikan makanan untuk menyambut orang yang pulang dari safarnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jadi sampai sini kita selesai membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan safar. Dulu sudah kita bahas sebelum safar, ketika safar, di tengah safar, kemudian ketika pulang dari safar. Nah, sekarang kita akan berpindah ke ahkam, yaitu hukum-hukum mungkin yang terkait dengan safar, hukum-hukum yang terkait dengan safar. Kemarin adab-adabnya, ini hukum-hukum maksudnya di sini berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang ada di safar itu apa saja, masalah-masalah yang mungkin muncul gitu. Ya, di sini yang pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyebutkan min ahkami safar at-taharah. Termasuk bagian dari hukum-hukum fikih yang mungkin berkaitan dengan safar adalah taharah, yaitu masalah bersuci, masalah bersuci. Ada permasalahan. Dakhala waqtus shalah walam yajid ma'an. Masuk waktu sholat dan si musafir tidak mendapati air untuk bersuci, apa yang harus dilakukan? Madza yalzamul musafir idza dakhala alaihi alwaqtu wa lam yajid ma'an. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang musafir ketika sudah masuk waktu sholat dan tidak ada air yang dia dapati untuk berwudu, untuk berwudu? Jawabannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti' bahwa ada beberapa kondisi orang tidak mendapati air. Kondisi pertama, al-afdal ta'khirus shalah ila akhiril waqti fi suratain. Kalau orang tidak mendapati air, maka afdalnya sholatnya diakhirkan
sholatnya diakhirkan sampai akhir waktu. Diakhirkan sampai akhir waktu. Jika apa? Idza ulima wujudul ma. Jika diketahui keberadaan air. Jika diketahui keberadaan air. Atau idza tarajjaha indahu wujudul ma. Atau dia beranggapan dengan kemungkinan besar akan ada air. Yang pertama, ulima itu diketahui secara pasti bahwa nanti pasti akan ada air. Jika pasti nanti akan ada air, maka nanti sholatnya diakhirkan di akhir waktu. Atau jika dia beranggapan dengan kemungkinan besar nanti pasti ada air. Bukan pasti ya, kalau pasti itu 100%. Kemungkinan besar akan ada air. Dia meyakini nanti akan ada air yang dia dapati, maka sholatnya diakhirkan. Kondisinya gimana sih? Misalnya ya orang safar gitu kan, orang safar dari rumah belum ada waktu sholat misalnya. Safar dia ba'da asar misalnya. Atau mungkin dia safar ba'da maghrib. Ya. Kemudian di tengah perjalanan sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat isya. Ya. Dia safar setelah maghrib, tengah perjalanan sudah masuk waktu isya. Kalau dia ketika waktu isya ini kemudian dia dapati nggak ada air. Tidak ada air yang dia dapati. Walaupun mungkin zaman sekarang susah untuk membuat permisalan seperti itu. Misalnya permisalan seperti ini susah untuk kita gambarkan ya. Karena sekarang banyak air didapati, apalagi di Indonesia ya. Mungkin ya misalnya dia pakai bus ya, dia bisa di di terminal, nanti kalau dia di kereta pun di gerbong juga ada air ya. Atau mungkin di tempat yang lain, atau mungkin di pesawat lah misalnya pesawat mungkin, karena di pesawat tidak boleh orang sembarangan wudhu, dan bahkan biasanya dilarang ya, untuk wudhu di kamar mandi pesawat ya, itu tidak boleh. Atau misalnya ada tidak mencukupi gitu. Nah, dia nggak dapetin air, apakah kemudian langsung tayamum? Lihat dulu. Ya. Kalau dia mengetahui secara pasti bahwa nanti pesawatnya akan landing dan di tempat tujuan pasti ada air, dia tahu betul karena mungkin dia safarnya sudah sering. Misalnya dia safar dari Jogja ke Jakarta atau dari Jogja ke Aceh, udah terbiasa seperti itu. Dia tahu medannya. Dia tahu tempat tujuan, dia udah tahu. Bahwa nanti kalau misalnya dia safar setelah waktu maghrib, pesawat terbang misalnya ketemu waktu isya dan di tengah perjalanan sudah masuk waktu isya, tapi tidak bisa dia berwudu di kamar mandinya itu, karena kamar mandi pesawat nggak boleh untuk berwudu. Nah, dan dia kemungkinan dia sampai landing pesawat di Aceh misalnya sudah jam 1 malam atau jam 2 malam gitu. Tapi dia yakin di sana ada air, wong dia udah sering ke situ. Dia nanti di bandara pasti ada kamar mandi, dia bisa berwudu. Nah, kalau yang seperti ini dia akhirkan sholatnya. Dia akhirkan sholatnya walaupun bahkan mungkin waktu isyanya sudah mau habis, mendekati waktu subuh. Walaupun nanti ada khilaf juga ya, ulama berbeda pendapat tentang kapan sih akhir waktu isya. Ada yang mengatakan ya bahwa waktu isya itu sampai pertengahan malam. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa waktu isya itu sampai ya sebelum fajar terbit, sebelum masuk subuh. Nah, taruhlah kita mengambil pendapat yang bahwa waktu isya itu sampai sebelum waktu subuh masuk gitu. Berarti sampai mepet misalnya sampai jam 3, setengah 4 misalnya tidak apa-apa. Jika yakin di tempat tujuan ada air, maka itu lebih afdol. Ya maksudnya di sini apa? Tidak boleh dia tayamum gitu. Karena dia nanti ada air. Karena tayamum itu kalau dia sama sekali nggak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Tapi kalau dia yakin nanti ada air, maka dia akhirkan. Nah, jadi boleh diakhirkan ketika yakin di tempat tujuan nanti akan ada air. Atau dia merasa kemungkinan besar di sana akan ada air, gitu. Bedanya apa dengan gambaran pertama? Kalau gambaran pertama sudah tahu pasti di tempat tujuan masih ada air. Seperti tadi orang yang sudah terbiasa safar dari Jogja ke Aceh misalnya.
Atau dari Jogja dia punya kerjaan di Malaysia misalnya, atau di tempat lain ya, di luar negeri yang dia sudah sering pulang pergi di situ, dia tahu betul itu ada air. Nah, ini kalau yang kedua adalah kemungkinan besar di sana ada air. Ya, ini mungkin bisa jadi orang yang baru pertama kali safar. Ya, baru pertama kali safar ke tempat tujuan, misalnya dari Indonesia mau ke Thailand misalnya, atau dari Indonesia mau ke Australia misalnya. Tapi tadi ketika terbang dia melewati waktu Isya. Melewati waktu Isya dan nanti akan sampai ke sana waktu Isyanya mau habis. Dan dia nggak tahu pasti di sana ada air atau enggak gitu. Kondisinya gimana? Tapi kemungkinan besar pasti ada. Ah, yang demikian apa? Yang demikian bagi dia untuk ya mengakhirkan sholat Isyanya. Ya, bukan di awal waktu atau sholat yang lain ya, yang demikian kondisinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ketika sudah masuk waktu sholat, seorang tidak mendapati air, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia akhirkan sholat tersebut ya di akhir waktu, ya, sudah sampai tempat tujuan baru dia sholat. Jika di tempat sekarang nggak ada airnya, tapi tempat tujuan pertama yakin ada air, atau kedua kemungkinan besar ada air, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan. Tapi kalau dia sudah tahu betul bahwa di situ nggak ada air, ya dia di situ berarti dia boleh untuk bertayamum, ya baru boleh untuk bertayamum karena memang sudah nggak ada opsi lain. Nah, keadaan kedua, kalau tadi masalah mengakhirkan sholat, yang kedua adalah takdimus sholah, mengedepankan sholat, ya sholatnya didahulukan, Nah, tentunya didahulukan di sini dalam sholat yang bisa dijamak, ya dalam sholat yang bisa dijamak, ya antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi ketika dia safar di waktu zuhur, ya dia safar di waktu zuhur, dan dia nanti akan sampai ke tempat tujuan di waktu asar dan waktu asarnya sudah habis dan tahu di sana nggak ada air, ya udah berarti asarnya dijamak sekalian di depan, ditakdim, ya. Tapi kalau subuh ya nggak bisa, ya. Subuh ditakdim gitu, misalnya subuhnya jadi jam 1 malam, nah nggak bisa kalau itu. Ini maksudnya yang ditakdim adalah sholat yang memang mungkin untuk dikedepankan pelaksanaannya dalam masalah jamak. Nah, kapan ditakdim sholat atau sholatnya dikedepankan? Pertama, idza ulima adamu wujudil ma. Jika benar-benar tahu bahwa tempat tujuan nanti atau pas ketika safar nanti akan masuk waktu sholat itu dan gak ada air. Misalnya tadi hampir sama gambarannya. Soalnya kalau saya kasih contoh safar dengan pesawat, kalau saya kasih contoh safar dengan kereta atau safar dengan bus atau safar dengan mobil, akan mudah dapat air di Indonesia. Yang kemungkinan besar susah dapat air adalah ketika pesawat dalam perjalanan yang panjang. Nah, orang safar misalnya di bandara sudah jam maghrib gitu kan, di bandara sudah jam maghrib dan dia akan safar misalnya umroh dari Indonesia maghrib nanti sampai ke Saudi misalnya jam 7 pagi misalnya, atau mungkin waktu subuh ya, misalnya. Nah, tentu ketika di tengah di atas udara nanti dia akan mendapati waktu sholat isya misalnya, waktu sholat isya, dan sholat isya kan boleh dijamak dengan maghrib. Nah, dia yakin betul misalnya dia orang yang kerjaannya jadi guide mutawif, tukang bimbing umroh misalnya, dia tahu betul udah biasa bahwa ketika saya safar jam 6 sore atau ketika maghrib nanti di langit atau di udara akan dapati waktu isya dan di sana nggak boleh wudhu. Nah, yang demikian dia tahu betul bahwa ketika mendapati waktu itu nggak ada air untuk dia bisa berwudhu, maka yang demikian dia boleh sholat isyanya dikedepankan, alias maksudnya dijamak dengan sholat maghrib, ya dijamak dengan sholat maghrib, yaitu ketika dia tahu betul bahwa nanti tidak ada air. Atau yang kedua, idza tarajjaha indahu adamu wujudil ma. Atau juga dia boleh sholat isyanya dikedepankan walaupun dia tidak secara pasti tahu bahwa itu ada air.
Ya, tapi kemungkinan besar nggak ada air gitu. Atau kemungkinan besar tidak ada air yang bisa digunakan. Jadi dia belum tahu secara pasti, tapi dia menduga lebih dari 50% bahwa nanti nggak ada air untuk digunakan berwudu. Nah, yang demikian juga dibolehkan untuk mentakdim atau mengedepankan sholatnya tadi dilakukan di depan. Atau yang ketiga, idalam yatarajjah indahu syai', atau ketika dia ragu, ya, tidak ada yang rajih, tidak ada kemungkinan yang dia anggap paling besar, tapi masih 50-50, entah ada air atau enggak. Nah, di situ juga dia boleh untuk mengedepankan sholat yang akan ditemui dia ketika di tengah safarnya. Semoga bisa dipahami. Tapi kalau misalnya di tengah safar tadi sama sekali tidak ada air sama sekali, ya, dan takut waktu akan habis, ya baru boleh ditayamum. Seperti misalnya orang yang safar dengan pesawat, ya, dia sholat maghrib isya udah, ya, sholat maghrib dan isya udah melaksanakan. Dia safarnya misalnya jam 8 malam, ya, jam 8 malam atau 9 malam. Dia akan safar ke Uni Emirat Arab misalnya, atau ke Saudi atau ke Qatar misalnya. Ternyata safar nanti pesawatnya akan landing jam 8 pagi. Nah, ketika sudah jam 8 pagi berarti sudah melewati waktu subuh. Nah, ketika melewati waktu subuh berarti mau tidak mau harus sholat di situ. Karena sholat subuh tidak boleh sampai matahari terbit. Ya. Waktunya adalah ketika fajar terbit sampai matahari terbit. Nah, dan dia nggak dapati air di situ. Nah, yang demikian baru karena nggak ada opsi lain, boleh bagi dia untuk tayamum. Boleh bagi dia untuk tayamum. Nah, tapi kalau masih ada kemungkinan waktu untuk sholat subuh belum habis dan dia nanti bisa mendapati air, ya dia nanti harus tetap bertoharoh dengan air sebagai media asal. Karena media asal untuk bersuci itu dengan air. Adapun batu, debu dan yang lainnya itu adalah media pengganti, ya. Dan selagi yang diganti masih ada, maka pengganti belum bisa menggantikan, ya. Semoga bisa dipahami. Permasalahan selanjutnya, musafirun ladaihi ma'un qalilun. Seorang musafir kalau tadi nggak dapati air atau nggak punya air, kalau sekarang dia punya air, tapi airnya cuman sedikit, ya. Tapi airnya cuman sedikit, alias kalau dia untuk gunakan untuk berwudu, tidak bisa membasuh semua anggota tubuh. Ya. Man kana indahul qalil minal ma' famadza yaf'al. Nah, orang yang safar, dia punya air, tapi airnya tidak cukup untuk berwudu secara sempurna. Apa yang harus dia lakukan? Misalnya ya tadi hampir sama. Dapat di waktu subuh, ya. Orang kemah misalnya, kemah tapi di tengah padang pasir misalnya. Jadi TKI atau jadi apa, kemudian dia sama teman-temannya nyoba kemah, pengen merasakan aura atau pengen merasakan kondisi padang pasir itu seperti apa, dulu Nabi seperti apa, dia coba-coba kemah di situ, ternyata airnya tidak cukup, ya. Ada air yang digunakan untuk air minum, tapi model-model air kemasan misalnya sudah bercampur kayak gitu, seperti Pocari Sweat dan yang lainnya misalnya. Yang lain ada air mutlak, yang air masih air murni yang bisa digunakan untuk berwudu. Cuman terbatas, orangnya ada 5, airnya cuman misalnya tinggal 1 botol aqua kecil misalnya. Nah, itu gimana? Sedangkan ini sudah masuk waktu subuh, ya, kita belum cari air lagi. Kalau tidak segera berwudu, nah nanti waktunya habis, maka nanti bisa sholat sudah di luar waktu dan itu dosa, tidak boleh. Nah, gimana apa yang dilakukan? Ya, idza kana al-insanu laisa ladaihi illa ma'un qalil,